Bayangkan hidupmu sudah serba enak, mau beli apapun tinggal beli, mau pergi kemanapun tinggal berangkat, karena kamu adalah anak seorang miliarder. Tapi hanya dalam semalam semua itu hilang. Tunangan ayahmu tiba-tiba ditemukan tewas, dan kamu adalah orang terakhir yang bersamanya. Masalahnya, malam itu kamu sedang mabuk berat dan sama sekali tidak ingat dengan apapun yang terjadi. Dan pada keesokan harinya, polisi datang menangkapmu sebagai tersangka. Nah, kok bisa? Gimanakah kisah lengkapnya? Apakah benar wanita ini bersalah atau ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik kematian wanita tersebut? Nah, daripada makin penasaran, yuk langsung saja ke alur ceritanya. 증인은 피해자가 죽던 날 증인은 무슨 일을 한 거죠? Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Tae-san dan putrinya yang bernama Mira. Tae-san membawanya untuk diperkenalkan pada pacar barunya yang bernama Yuna. Tae-san adalah seorang duda kaya raya pemilik perusahaan Tae-san Group. Di malam itu, Yuna diberi buku diary milik almarhum ibu Mira, dan buku itu banyak menceritakan tentang pertumbuhan Mira dari kecil hingga dewasa. Niatnya, Tae-san agar Yuna bisa mengenal Mira dengan sangat baik. Tapi karena hal itulah, Mira menjadi sedih dan akhirnya marah. 엄마가 너 뱃속에 갖고 있을 때부터 썼던 없냐고. 미안하다 그렇게 싫었다며. 너랑 친해지고 싶어서 그리고 엄마 안 닮았어. Pada keesokan harinya, kita melihat Yuna sedang bernyanyi. Nah, ternyata selain cantik, Yuna juga penyanyi terkenal di Korea. Hal inilah yang membuat Tae-san akhirnya jatuh cinta. Sampai-sampai Tae-san membawa Yuna pergi dengan kapal pribadi dan memberinya hadiah jam tangan mewah. Sementara berpindah ke Mira, untuk mengatasi rasa kesal dan sedihnya itu, dia memutuskan pergi ke tempat hiburan malam bersama dengan teman-temannya. Di tempat inilah dia melihat sebuah video masa lalu Yuna sedang berbuat tidak senonoh dengan seorang pria. Melihat video ini, Mira pun sangat marah dan langsung mengirim pesan ke Yuna untuk mengajaknya bertemu. Tak menunggu waktu lama, Yuna pun langsung pergi menemui Mira. Tapi saat sampai di tempat hiburan itu, Yuna melihat Mira hampir tak sadarkan diri karena mabok. Tapi dari CCTV ini, kita malah bisa melihat kalau mereka terlibat pertengkaran. Lalu Mira akhirnya pergi menggunakan mobilnya. Dan karena masih dalam keadaan mabok, mobil yang dikendarainya terlibat kecelakaan. Sementara itu, tepat di jam 2 pagi, televisi nasional memberitakan telah terjadi kebakaran di ruang keamanan gedung Tae-san Group. Di sana, mereka menemukan Yuna dalam keadaan kritis dan langsung dibawa ke rumah sakit. Lanjut pada siang harinya, kita melihat Mira ditangkap oleh polisi. Saat Tae-san datang menemuinya, Tae-san terlihat sangat sedih lalu memberitahu Mira jika Yuna telah meninggal. Tae-san mencoba bertanya tentang kejadian malam itu, tapi Mira seperti orang bingung dan tidak ingat apa-apa. 유나랑 무슨 일이 있었어? 병신 새끼. 그 걸레 같은 년이 좋다고 나. 지금 내가 뭐 했다고 생각? Di sini, Tae-san sangat sedih. Setelah kehilangan pacarnya, dia juga harus melihat Mira masuk penjara. Sebagai pemimpin perusahaan dan juga orang berpengaruh, Tae-san mengumpulkan staf-staf terbaiknya untuk mencari solusi dan membantu putrinya. Di saat itu, Tae-san meminta stafnya untuk menghubungi salah satu pengacara terkenal yang bernama Hijang. 장 과장하고 따님 최희정 변호사라고 혹시 알아? 너희들 안녕하세요. 법무법인 Nah, ternyata Hijang dan Mira ini berteman. Mira sangat senang akan dibantu oleh Hijang. Namun sampai hari itu, Mira belum bisa mengingat kejadiannya. Dan setelah menemui Mira, Hijang akhirnya secara resmi diperkenalkan Tae-san sebagai pengacara anaknya. 한 거예요? 응. 옛날 생각나서 미라의 법률 대리인은
최 변호사. 은밀한 재판에 대한 공식적인 입장은 추후 일정을 Tibalah di sidang pertama. Saat itu, jaksa muda yang bernama Sang-sik meminta terdakwa untuk memberikan kesaksian. Awalnya, Hee-jang menolak permintaan itu karena dapat memberatkan kliennya. Tapi karena hakim pun memintanya, alhasil Mira maju dan mencoba jawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Sang-sik terkait hubungannya dengan Yuna dan kejadian pada malam itu. Tapi dari penjelasan Mira, dia tetap konsisten bilang jika dia sama sekali tidak ingat apa-apa. Yang dia ingat hanyalah waktu menunggu Yuna, dia ketiduran akibat minum alkohol terlalu banyak. Dan saat bangun, dia sudah berada di kapal pesiar ayahnya. 이 차량이 본인 차량 맞죠? 떠나니까 아빠 여트장 앞이었어. 근데 제가 그날 술 너무 마시고 또 너무 Hee-jang mencoba mengkonter semua pernyataan yang diberikan oleh Sang-sik dari bukti yang telah ditunjukkannya. Sama sekali tidak memperlihatkan secara jelas jika Mira yang bersalah. Hee-jang juga menjelaskan kebiasaan Mira yang tidak pernah menyetir saat dalam keadaan mabuk, karena Mira selalu dijemput oleh supir pribadinya. 술을 마시면 보통 검찰 측은 지금 피고인 최승기 씨가 해왔는데도 말이죠. Sementara itu, pada sidang berikutnya, jaksa membawa saksi baru, seorang perempuan yang juga adalah teman Mira. Perempuan ini bersaksi melihat Mira dan Yuna bertengkar di toilet karena sebuah video tak senonoh yang dilakukan oleh Yuna. Mira tak mau sedikit pun mendengarkan penjelasan dari Yuna itu. Bahkan Mira terus-terusan mengejek dan mengatakan Yuna adalah perempuan matre. Akhirnya Yuna pun ikut emosi, tapi untungnya ada orang yang melerai perkelahian ini. 너한테 빨대 꽂은 거 아니야? 그치? Melihat putrinya semakin terpojok dalam kasus ini, Tae-san mencoba menemui jaksa Sang-sik di sebuah restoran. Di sana, Tae-san memintanya untuk menolong Mira agar dapat dibebaskan. Tae-san memberikan banyak penawaran kepadanya, mulai dari uang, jabatan, dan aset yang bisa dengan mudah diberikan kepada Sang-sik. Namun sayangnya, Sang-sik adalah jaksa muda yang punya integritas tinggi. Dia sangat marah dan langsung menolak tawaran tersebut. 그 사람들한테 이질수는 절대 혼자 힘으로 못 올라가는 거 아시잖아요. 이거 완전 또라이 새끼네 이거. Berpindah lagi ke Hee-jang. Saat dia pulang ke apartemennya, Hee-jang mendapatkan informasi tentang seseorang yang bernama Dong-myun. Nah, Dong-myun ini adalah fans berat Yuna yang sering menguntit dan merekam Yuna secara diam-diam. Nah, untuk mencari tahu apakah Dong-myun ini memiliki bukti rekaman CCTV di lokasi kejadian, Hee-jang akhirnya mencari keberadaannya. Tapi setelah ditunggu hingga malam hari, toko ini selalu tutup dan Dong-myun tidak ditemukan. Saat Hee-jang memutuskan untuk pulang, dia tidak sengaja melihat sebuah mobil yang menabrak toko tersebut hingga hancur. Orang ini mengambil semua harddisk yang ada, tapi untungnya kepolisian cepat datang dan berhasil menangkap orang itu. Tas yang berisi harddisk disembunyikannya di bawah sebuah mobil. Lalu saat mobil itu pergi, Hee-jang melihat dan langsung mengambilnya. 저 잠깐만요. Tak lama berselang, yang punya toko datang. Pria inilah yang disebut dengan Dong-myun. Dia sangat marah melihat tokonya berantakan dan banyak harddisk yang hilang. Tapi ternyata di sana juga ada Tae-san. Nah, usut punya usut, Tae-san juga mengetahui jika Dong-myun ini memiliki video kejadian itu. Tae-san meminta Dong-myun menunjukkan videonya. Tapi permintaan itu tidak langsung diterima oleh Dong-myun. Dia akan memberikannya jika Tae-san menuruti semua keinginannya. Nah, disinilah kita melihat jika Dong-myun ini bukan fans biasa. Dia sudah terobsesi dengan Yuna. Dia meminta hoodie-nya, rekaman musiknya, bahkan meminta pakaian dalam Yuna. 사고 현장 영상 봤다. 여기 가운데 그 부엉이가 그려진 그 니트가 있어. Sementara itu, temannya Hee-jang berusaha untuk membuka semua harddisk yang dicuri oleh OTK itu. Tapi ada sedikit masalah, karena video yang berada di lobi itu rusak. Akhirnya, dia membutuhkan waktu lebih lama untuk memperbaikinya.
Lanjut lagi pada esok harinya, saat sidang lanjutan dilaksanakan, Taisan tiba-tiba pergi dan menitipkan sebuah pesan pada Hijang jika dia akan pergi ke Thailand karena ada urusan penting. Beberapa minggu kemudian, Hijang bertemu dengan Sang-sik. Nah, ternyata mereka ini adalah teman dekat. Di malam itu, mereka terlibat percekcokan. Sang-sik meminta Hijang untuk meninggalkan kasus ini karena Sang-sik yakin Taisan adalah orang jahat. Dia juga mengatakan jika Taisan sempat akan menyuapnya. Namun di sini, Hijang tetap kekeh dan akan tetap melanjutkan kasusnya. 너는 지금 이 일이 니랑 맞다고 생각하면 모르겠지만 임태산이가 날 매수하려고 시도해서 진심으로 니를 위해서다. 싫어요. Di saat mereka pulang, Sang-sik ini mendapatkan telepon dari Dong-myun yang mengatakan akan memberi rekaman kematian Yuna. Sementara itu di apartemen, Hijang melihat video sebelum kejadian Yuna tewas. Di video itu, terlihat Yuna terlibat perkelahian dengan manajernya yang bernama Sang-gil. Akhirnya, Hijang membawa Sang-gil ke persidangan untuk menjadi saksi. 이 거짓말을 하면 위중의 벌을 받기로 명세. 일하는 건 괜찮았나요? 피해자 박윤아 씨를 어떻게 생각해요? Awalnya semua terlihat baik. Sang-gil menjawab semua pertanyaan dan nampaknya dia tidak bersalah. Sampai akhirnya Hijang ini bertanya mengenai jam mewah pemberian Taisan kepada Yuna. Disinilah Sang-gil ketahuan menghubungi sebuah toko jam untuk menjual jam mewah tersebut. Dan di sini Sang-gil mulai tersudutkan dan akhirnya dia mengaku telah membunuh Yuna. 네, 대답하시죠. 그러니까 누나 걔 잘 안 하지 않겠어. 무슨 일 있었냐고. 제대로 하는 사람 있어? Sementara itu, Sang-sik terlihat tak percaya, meskipun Sang-gil telah mengakui perbuatannya. Nah, pada saat itu akhirnya Sang-sik mendatangkan saksi kunci baru. Dia akan membawa Dong-myun dan memperlihatkan rekaman videonya. Tapi sayangnya, tiba-tiba Dong-myun ini sulit dihubungi dan sampai saat itu belum masuk ke ruang sidang. Sang-sik akhirnya meminta waktu 20 menit untuk mencari keberadaan Dong-myun. 아직 도착하지 않았습니다. 뭐 하시는 겁니까? 20분 드리겠습니다. 더 이상은 Sementara itu, Taisan mulai panik dan meminta Haijang untuk menghentikan Sang-sik. Bahkan Taisan mengatakan tidak segan untuk menculik Dong-myun. Dan benar saja, saat Dong-myun turun dari mobil, Taisan langsung menangkapnya dan berusaha mengambil rekaman video itu. Walaupun Hijang sempat mendapatkan rekaman itu, tapi Taisan kembali merampasnya. 어떻게 돼? 돈? 아니면 Sidang akhirnya kembali dilanjutkan. Haijang dan Sang-sik memberitahu hakim bahwa rekaman video itu ada di Taisan. Lalu Taisan dipanggil ke depan dan diminta memberi kesaksian. Sayangnya, Sang-sik tidak bisa secara langsung meminta video itu karena Taisan menolaknya. Akhirnya Sang-sik ini meminta surat penggeledahan dari pihak kepolisian. 이 사건의 진실이 담겨 있는 USB. 폭행 및 특수절도 혐의로 나보고 이 영장을 신청을 하라고? Setelah mendapat surat penggeledahan itu, akhirnya Taisan tidak bisa menolak lagi. Dia mengeluarkan bukti itu dan memutar rekamannya di ruang sidang. Semua orang kaget dan merasa tak percaya. Di video itu terlihat sangat jelas jika Mira bukan pelakunya, karena pelaku sebenarnya adalah Taisan sendiri. Nah, dari video rekaman ini kita mengetahui berarti selama ini Mira sengaja dikambing hitamkan agar nama Taisan dan perusahaannya tetaplah baik. Bahkan Taisan juga bilang jika dia masuk penjara akan ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena dia bisa memastikan perusahaannya akan bangkrut jika bukan dia sendiri yang memimpinnya. Dari pengakuannya inilah akhirnya Taisan ditahan. 당신들이 이 사건의 본질을 알아? 금반 살인 사건의 진범인 임태산을
Keberhasilan mengungkap kasus ini membuat Sang-si diberi penghargaan dan promosi jabatan. Sementara itu, Hee-jang kembali didatangi oleh seseorang yang memintanya untuk menjadi pengacara Tae-san. Hee-jang ini sebenarnya tidak mau, tapi karena dia juga butuh uang dan butuh tempat yang layak sebagai pengacara, akhirnya dia kembali menerima permintaan Tae-san dan menjadi pengacaranya. 현실적으로 생각합시다요. 열 서비스를 받고 싶습니다. 저는 회장님께 부탁합니다. Sementara kita berpindah ke Mira yang kini sudah bebas dan kembali ke rumahnya. Di saat itu ada asisten Tae-san yang telah menunggunya. Mira mendapatkan banyak wejangan dari pria ini. Namun saat hendak keluar, Mira ini bertanya apakah benar Tae-san yang membunuh Yuna. Nah, karena di sini Mira mengetahui orang yang ada di dalam video bersama ayahnya itu bukanlah dirinya. Dengan wajah yang cukup sedih, Mira meminta pria ini untuk jujur dengan apa yang telah terjadi. Akhirnya, pria ini memberikan sebuah handphone kepada Mira. 너 감당 못해. Mira pergi ke apartemen Hee-jang untuk meminta bantuan. Di sana mereka mengecek semua isi handphone itu tapi tidak menemukan apa-apa kecuali satu foto gudang yang berada di daerah Bangkok, Thailand. Nah, di saat ini Hee-jang baru ingat jika dalam persidangan Tae-san pernah meminta izin untuk pergi ke Thailand. Akhirnya untuk mencari tahu lebih dalam terkait foto ini, Mira dan Hee-jang pun pergi ke Thailand. Mira membuka gudang itu dengan kunci yang ada di case handphonenya. Lalu saat masuk gudang, Mira terlihat sangat kaget hingga akhirnya menangis. Tempat itu adalah tempat rekayasa yang dibuat oleh Tae-san agar seolah-olah Tae-sanlah pelaku kejahatannya. Setelah mengetahui hal ini, Mira menemui ayahnya lalu menangis dan meminta maaf. Namun di sini Tae-san tidak menanggapi pernyataan putrinya itu karena dia tidak ingin membuat putrinya merasa bersalah. Tae-san melakukan semua ini hanya untuk membebaskan Mira dan membuatnya bisa hidup lebih baik lagi. 없다고 해야 돼. 그러고 보니까 내가 잘못했어, 아빠. 하지마. 아빠, 하지마. Di akhir film kita diceritakan, awal mula Tae-san mengetahui putrinya bersalah setelah melihat rekaman video Dongmyeon. Saat itu dia sangat merasa sedih, sampai akhirnya Tae-san meminta bantuan Dongmyeon untuk membuat video baru yang sama persis, dengan talent perempuan yang mirip Yuna dan juga mirip Mira. Lalu setelah video itu jadi, Dongmyeon berpura-pura menelpon Sang-sik dan akan menyerahkannya. Semua itu dibuat serapih dan senatural mungkin untuk menghindari kecurigaan Sang-si. Dan pada akhirnya Tae-san rela kehilangan segalanya demi menyelamatkan putrinya. Bukan karena Mira nggak bersalah, justru dia tahu betul kesalahan anaknya itu. Tapi sebagai seorang ayah, dia memilih menanggung semuanya sendirian. 내가 잘못했어. Begitulah akhir dari cerita film ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terus support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.